Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Hamidah, NIM 2027090, kelas 1B Keperawatan. Pada hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan memandikan pasien di atas tempat tidur. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah infeksi pada kulit pasien, kemudian juga untuk merawat kebersihan dari tubuh pasien dan juga membantu untuk menghilangkan bau badan pada pasien yang sudah menjalani rawat inap yang cukup lama. Indikasi atau tindakan ini dapat dilakukan pada pasien-pasien yang tidak dapat mandi secara sendiri atau mandiri. Kemudian kita akan membantu untuk memandikan pasien tersebut, dan saya akan menyiapkan alat-alat dan bahan untuk memandikan pasien. Ini sudah terdapat 2 baskom yang mana berisi air hangat dan juga air biasa. Kemudian juga terdapat ember ataupun wadah untuk tempat pakaian kotor dan atau tempat selimut pasien yang kotor. Terdapat urinoir ataupun pispot. Kemudian terdapat apron. Di sini terdapat apron ataupun celemek. Kemudian sabun mandi, lotion, hand rag, dan di sini terdapat handscoon bersih. Di sini terdapat apron ataupun celemek, sabun mandi, lotion, hand rag. Di sini terdapat handscoon bersih. Kemudian 2 waslap, kemudian perlak, selimut pasien atau selimut mandi, handuk kecil, 2 buah handuk besar. Juga yang terakhir baju salin untuk pasien yang sudah dimandikan. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya perawat Yesi yang hari ini akan melakukan kegiatan memandikan pasien, yang mana tujuannya untuk membersihkan ibu dan juga membuat ibu nyaman dan tidak gatal. Supaya membersihkan ibu, bagaimana? Apakah ibu bersedia? Baiklah, saya akan persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, dan saya akan menyiapkan ruangannya ya Bu. Pasangkan sampiran untuk menjaga privasi kalian. Lalu masuk ke tindakan yang pertama. Langkah yang pertama adalah mencuci tangan. Kemudian selanjutnya kita memakai handscoon. Selanjutnya adalah kita memakai afton. Setelah kita siap, pastikan kita meletakkan perlak di bawah tubuh pasien. Pasangkan perlak di bawah tubuh pasien. Kita minta pasien untuk berbaring dan kita letakkan di bawah tubuh pasien. Selanjutnya kita rapikan perlak di bawah sebelah kiri pasien. Pada saat kita merapikan perlak, kita usahakan bahwa sekret ini tetap terkunci agar supaya pasien tidak terjatuh. Kita bantu pasien untuk miring ke kanan agar perlaknya bisa rapi.
Maaf ya Bu, saya bantu untuk miring. Kita ganti selimut pasien dengan selimut mandi. Permisi ya Ibu, saya ganti dulu selimutnya. Maaf ya Ibu. Setelah itu bantu pasien untuk mengganti pakaiannya. Setelah itu masukkan selimut ke tempat ember atau tempat yang kotor. Lalu gunakan handuk yang berukuran sedang untuk digunakan di bawah kepala pasien. Maaf ya Ibu, saya pasangkan, akan saya bantu. Baiklah, setelah handuk terpasang di bawah pasien, kita mulai untuk memandikan pasien. Selanjutnya, kemudian gunakan waslap, kita basahi dengan air hangat, kemudian kita peras. Yang pertama kali kita basuh adalah bagian wajah pasien. Untuk bagian wajah tidak memerlukan sabun, tetapi jika pasien memiliki facial foam tersendiri, maka dapat digunakan facial foam dari punya pasien. Untuk itu, kita tawarkan kepada pasien apakah ini menggunakan facial foam ataupun tidak. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki facial foam ataukah ingin wajahnya digosokkan dengan facial foam Ibu sendiri? Jika pasien tidak memiliki facial foam sendiri, kita cukup membasuh wajah pasien dengan menggunakan air hangat saja. Baik, kita basuh. Untuk area duktus atau kelopak mata, kita bersihkan dari dalam keluar. Kemudian kita basuh wajahnya. Untuk bagian kelopak mata diusahakan dari luar dari dalam keluar. Selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan handuk. Selanjutnya kita meminta pasien untuk membuka bajunya terlebih dahulu bagian atas. Permisi Ibu, saya bantu, saya lepas baju bagian atas. Bagaimana Bu? Karena saya akan mulai membersihkan bagian tubuh Ibu bagian atas. Setelah baju pasien terlepas, maka selanjutnya adalah membersihkan bagian lengan pasien tersebut atau bagian tangan pasien. Yang pertama kali kita bersihkan adalah bagian yang terjauh dari posisi kita. Pada saat ini saya berada di kiri pasien, maka saya sebelumnya pasangkan handuk di bawah tangan pasien. Permisi ya Bu, saya pasangkan handuknya. Bisa diangkat tangannya Bu. Baik, setelah handuk terpasang, kita dapat membasuh atau membersihkan tangan pasien bagian tangan pasien menggunakan waslap yang kita masukkan ke dalam air hangat. Kemudian gunakan sabun secukupnya saja. Lalu mulai basuh tangan pasien mulai dari ujung ke pangkal. Permisi ya Bu, saya bersihkan tangannya dulu. Yang
basuh dengan air hangat, kita bilas dengan air dingin. Kita ganti waslap yang berada pada air biasa. Permisi ya Bu, saya bilas dulu tangannya. Kita lakukan hal yang sama. Pembilasan itu dilakukan dari ujung ke pangkal. Hal ini bertujuan untuk melancarkan peredaran darah pada bagian lengan pasien dan juga supaya kotoran jatuhnya ke bawah atau ke bagian handuk tersebut. Selanjutnya, setelah kita bilas dengan air bersih, kita gunakan dengan handuk untuk mengeringkan lengan pasien. Saya keringkan ya Bu. Selanjutnya, setelah selesai pada bagian kiri pasien, kita pindah ke bagian tangan kanan pasien. Baik Bu, sudah selesai yang tangan kiri. Saya akan lanjut ke bagian tangan sebelah kanan Bu. Pasangkan handuk pada tangan. Gunakan yang hangat. Gunakan lagi sabun. Lalu lakukan seperti yang melakukan sebelahnya tadi. Setelah itu, bilas dengan air biasa. Sudah dibilas, lalu dikeringkan dengan menggunakan handuk. Setelah selesai pada area tangan pasien, kita lanjut pada daerah dada pasien. Letakkan handuk di bawah dada pasien. Baik Ibu, sekarang saya akan membersihkan bagian dari dada Ibu ya. Gunakan waslap yang hangat. Lalu gunakan sabun secukupnya. Permisi ya Bu, saya bersihkan dulu ya. Selanjutnya setelah itu kita lanjutkan pembilasan dengan menggunakan air dingin atau air biasa tersebut. Saya bilas dulu ya Bu. Lakukan dari bagian yang terjauh dari posisi kita. Setelah kita bilas dengan menggunakan air bersih, kita keringkan dengan handuk. Keringkan ya Bu. Selanjutnya tutupi handuk atau tarik selimut yang kita gunakan di bawah handuk pasien. Kemudian setelah selesai pada dada, kita bersihkan pada punggung pasien dan kita gunakan handuk pada punggung belakang pasien, lalu kita bantu pasien untuk miring ke kiri. Ibu, kita akan bersihkan daerah punggung. Ibu mohon untuk miring ke kiri ya Bu, saya bantu ya Bu. Pasangkan handuk. Kemudian kita bantu untuk meletakkan handuk di bagian sebelah punggung belakang
pasien. Maaf ya Bu, saya benarkan handuknya. Setelah sudah, selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan air hangat. Maaf Ibu, selanjutnya saya akan membersihkan belakang atau punggung Ibu. Saya minta Ibu untuk miring ya Bu, agar saya bisa membersihkan belakangnya. Kemudian gunakan waslap air hangat dan sabun mandinya. Kita mulai bersihkan bagian punggung atau belakang pasien. Kita bersihkan dari atas ke bawah hingga ke bokong pasien. Lalu selanjutnya kita bilas dengan menggunakan air bersih atau air biasa. Dilakukan dari atas ke bawah hingga ke bokong pasien. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Kemudian keringkan dengan handuk. Saya keringkan ya Bu tubuhnya. Baik, sudah selesai Bu. Ibu bisa kembali seperti posisi awal. Lalu kemudian kita bersihkan atau ke sebelahnya. Lalu kemudian kita ambil handuknya. Maaf ya Bu, saya ambil handuknya. Ibu bisa sedikit miring. Jika selesai pada bagian punggung, kita lanjut ke bagian kaki atau ekstremitas bawah. Nah, untuk bagian kaki atau kita bersihkan pada daerah yang terjauh dari posisi kita. Sebelumnya letakkan handuk di bawah kaki pasien. Sekarang saya bersihkan bagian kakinya ya Bu. Saya letakkan dulu handuknya. Kita gunakan waslap yang air hangat. Kemudian kita gunakan sabun secukupnya. Kita bersihkan dari ujung ke depan. Selanjutnya kita bilas dengan menggunakan air bersih. Dilakukan sama dari ujung ke belakang. Setelah dibilas, lalu kita keringkan menggunakan handuk. Lakukan hal yang sama kepada sebelahnya. Selanjutnya kita lakukan kepada ekstremitas selanjutnya. Kemudian setelah selesai kita angkat handuknya, lalu pasangkan lagi selimutnya. Setelah selesai membersihkan seluruh badan pasien, kita akan mengganti baju pasien dengan baju yang bersih. Maaf ya Bu, bajunya saya ganti dulu. Setelah kita ganti baju pasien dengan baju yang bersih, kita ganti selimut pasien dengan menggunakan selimut yang baru. Sudah saya ganti Bu selimutnya. Maaf Bu, permisi, saya
ambil dulu perlaknya ya Bu. Maaf Bu, diangkat dulu tubuhnya sedikit. Maaf Ibu, saya bantu untuk mengambil handuknya. Taruh handuk ke dalam ember yang tempat kotor. Kemudian tanyakan bagaimana respon dari pasien ketika sudah selesai melakukan tindakan memandikan pasien di tempat tidur. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah saya mandikan? Lebih segar ya Bu, lebih merasa bersih. Iya. Tolong ya Bu dirawat badannya. Kemudian selanjutnya tawarkan pada pasien untuk menggunakan lotion pada ekstremitas bawah dan tangan dan kaki. Apakah pasien ingin dipakaikan lotion atau tidak? Baik Ibu, apakah Ibu ingin dipakaikan lotion pada kaki dan tangan Ibu? Baik, jika Ibu bersedia saya pasangkan ya Bu. Jika pasien tidak bersedia, maka kita tidak perlu memakaikan lotion kepada pasien. Selanjutnya kita bereskan alat-alat dan juga pasangkan sekretnya supaya pasien terhindar dari jatuh. Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan tindakan pemandian pasien. Saya sudah memandikan Ibu. Jika Ibu membutuhkan atau ada yang ingin dibantu, bisa menghubungi saya. Setelah itu kita bereskan alat-alat yang kita gunakan untuk memandikan pasien. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.